Bapa, ini tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Dan kami mau siap untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Karena kami ingin berseru kepada Engkau, karena Engkau adalah penyelamat kami. Terpujilah Kau Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah segalanya. Engkau kekuatan dalam hidup kami, bahkan Engkau penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau kebenaranku dan keselamatanku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, di segalanya hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Mari lebih lagi kita mau puji Dia. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Mari yang cinta Tuhan, kita mau katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidup kami. Penolong dalam hidupku, percaya Hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku,
akan memuji Engkau Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Mari sembah Dia. Di atas segalanya. Mulut kami memuji-Mu, sembah hanya puji-Mu Tuhan. Haleluya. Syararayasi. Haleluya. Dan pujilah nama-Mu Tuhan dari segalanya. Yesus, Yesus segalanya. Syararayasi. Mulut kami memuji-Mu, Engkau yang kudus. Haleluya. Syararayasi, syararayasi. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Mari terus sembah Dia, puji Dia namanya Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segalanya. Dimanapun berada saat ini, biarlah terus memuji Tuhan. Biarlah hadiratnya ada di tempatmu. Biarlah sampai menyentuh hatimu. Kasih Tuhan menyentuh hatimu. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang lama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship
Kita mau sama-sama katakan amin. Karena kita diberi kuasa oleh dari Raja yang mulia. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Semua katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Lagi-lagi buat Tuhan kita. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Kau yang mulia Tuhan. Lagi-lagi buat Tuhan kita, Yesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja. Haleluya. Kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Satukan hati malam hari ini, membawa pujian bagi Tuhan, sebab Dia layak. Come on. Shalom jemaat yang terkasih, kami sungguh bersuka cita kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini bersama saya Vera, mengajak untuk menyimak info sepekan dari gereja minggu ini. Ibadah Raya Minggu
22 November 2020 pukul 7 pagi, 10 siang, dan 5 sore akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Honggo Effendi. Mari kita hadir dan rasakan kuasa Allah menjamah hidup kita. Baptisan air akan diadakan pada hari Minggu 22 November 2020 setelah ibadah raya pertama. Mari kaum wanita JKI Pondok Daud, kita hadir ibadah Lovely Woman pada hari Rabu 18 November 2020 jam 6 sore bertempat di JKI Pondok Daud. Ibadah ini akan disertai dengan talk show dengan tema Terinjak, Diinjak, Semakin Menanjak, dan disertai dengan kesaksian yang akan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita hadir dalam ibadah doa malam yang diselenggarakan pada setiap hari Kamis pukul 6:30 malam di ruang mini hall. Demikianlah info sepekan minggu ini. Nameless, faceless, glorifying the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang bawa pujian. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam
akan berdiri di tengah badai. Inilah pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Saat badai kehidupan menerpa kehidupan kami tidak akan tergoncangkan. Kami akan tetap berdiri di tengah badai, di tengah-tengah kesulitan. Kami tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menopang kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini bila tiba saatnya untuk kami mendengarkan sebagian dari kepada kebenaran firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, dan Engkau yang akan memberikan hikmat marifat kepada kami untuk kami boleh menyelesaikan segala persoalan yang harus kami selesaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Hari ini yang menjadi tema daripada gereja adalah diberkati di tengah kesulitan. Ini adalah subtema gereja GKI Pondok Daud pada bulan ini. Di dalam kehidupan saudara, seringkali kita menghadapi kesulitan. Kesulitan itu datang tanpa kita undang. Dia akan datang sendiri. Nah, bagaimana respon kita di dalam menghadapi kesulitan? Bagaimana respon kita menghadapi masalah? Itu sangat penting. Karena orang berkata, saudara, di dalam saat kita menghadapi masalah, tujuan hidup itu yang terutama. Tujuan hidup adalah hal yang penting untuk menentukan arah tujuan kita. Setiap orang yang memiliki tujuan di dalam kehidupan, tentu dia tidak akan bingung di dalam menghadapi masalah. Orang yang bingung di dalam menghadapi masalah seringkali lepas daripada tujuan hidup. Ya, oleh karena itu tujuan hidup itu sangat penting bagi kita, terutama di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, ini adalah suatu ayat yang sangat luar biasa, bahwa Allah sudah menetapkan kita sejak di dalam kandungan. Sejak di dalam kandungan kita baru saja membaca bahwa Nabi Yeremia sudah ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yaitu sejak kapan saudara? Sejak di dalam kandungan. Sejak di dalam kandungan Allah sudah berbicara. Sejak di dalam kandungan Allah sudah menetapkan. Jadi dengan demikian bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak hanya sekedar menciptakan. Tetapi Allah menciptakan dengan tujuan, dengan rencana bahwa kita ditetapkan untuk sesuatu tugas selama kita ada di muka bumi ini. Oleh karena itu saudara, bahwa kalau saya katakan bahwa tujuan hidup adalah kunci diberkati di tengah kesulitan, ini sangatlah benar saudara, karena tujuan hidup yang menentukan arah kemana kita harus melangkah. Orang bilang bahwa hidup adalah pilihan. Memang benar saudara, hidup adalah pilihan. Tetapi kemana kita harus melangkah, itu ditentukan oleh tujuan daripada hidup kita. Memang tidak gampang saudara untuk mengerti tujuan hidup kita. Tetapi kalau kita rajin membaca Alkitab, kita banyak berdoa, pada akhirnya kita akan mengetahui kemana tujuan arah hidup kita. Karena Tuhan pasti akan membukakan kepada kita, Tuhan pasti akan menunjukkan kepada kita. Contoh saudara, orang yang masuk di dalam pernikahan, banyak orang berkata bahwa pernikahan itu untuk orang Kristen hanya boleh 1 kali, tidak boleh lebih daripada itu, kecuali kalau meninggal saudara. Apa yang dipisahkan oleh
Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, itu ayat yang menyatakan sebuah kebenaran. Nah, kalau tujuan hidup kita, saudara, di dalam pernikahan adalah untuk menggenapi ayat ini, saudara, maka saudara akan berpikir ulang untuk sebuah pernikahan. Saudara akan mencari pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan memberkati kita, akan membawa kita masuk di dalam rencana Allah yang sempurna. Tetapi berbeda kalau kita memiliki pasangan hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu saudara, orang yang mau menikah dengan tujuan bahwa sekali menikah untuk selama-lamanya, seumur hidupnya, maka dia akan memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah saudara dikatakan bahwa tujuan menentukan langkah hidup daripada seseorang. Kemudian saudara, banyak manusia tidak bisa memahami apa yang menjadi tujuan daripada hidupnya. Siapa yang harus dilayani di dalam kehidupan ini. Nah, sekalipun demikian saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu tujuan utama kita adalah melayani Tuhan. Sekalipun di dalam kehidupan, seringkali yang kita layani bukan Tuhan. Banyak orang hidup di muka bumi ini melayani di dalam arti mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi siapa yang mereka layani seringkali kabur saudara, seringkali tidak jelas. Padahal Tuhan meminta kita bahwa kita untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Banyak orang yang tanpa sadar melayani dunia, hidup untuk mamon saudara. Mereka berfokus kepada mamon. Apa yang menjadi tujuan hidup kita itu sangat penting saudara. Di dalam Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mamon. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita tidak mungkin mengabdi kepada kedua Tuhan. Harus memilih salah satu saudara, kepada Tuhan atau kepada mamon, kepada Allah atau kepada dunia. Nah, seringkali kita menjadi kabur di dalam kehidupan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, saya rindu kita semua melayani Tuhan. Ya, di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Memang saudara, bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dari yang namanya uang, yaitu mamon saudara. Kita mengakui bahwa untuk hidup kita perlu uang. Tetapi uang bukan segalanya. Uang bukan satu-satunya yang menentukan kehidupan kita. Masih ada Tuhan. Tuhan sumber segala sesuatu yang menyelesaikan segala permasalahan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, saudara sungguh-sungguh pada tujuan hidup saudara, maka saudara tidak pernah mengalami apa yang namanya kesulitan dengan uang. Memang ada masalah saudara, masalah itu selalu datang. Tetapi ketika kita berada pada kebenaran firman Tuhan, kita terus tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang kita bela tidak akan tinggal diam. Bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam segala aspek kehidupan kita untuk menyelesaikannya, untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan keluar, sehingga kita bisa lepas dari masalah yang ada. Banyak orang terjebak oleh uang. Mereka mengatakan bahwa uang adalah segalanya. 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan,
Tetapi mereka yang ingin kaya, yang terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, dikatakan di ayat 1 Timotius 6 ayat 9 dengan jelas bahwa tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Nah saudara, kaya itu bukan suatu yang berdosa. Orang katakan menjadi kaya itu hak setiap manusia. Ya. Tetapi ingin kaya itu yang tidak boleh. Karena apa? Ketika kita ingin kaya, fokus kita, tujuan hidup kita adalah kekayaan. Dan ketika kita fokus pada kekayaan, ketika kita fokus pada tujuan untuk menjadi kaya, maka kita bisa terjatuh. Kita jatuh dalam berbagai persoalan, kita jatuh dalam berbagai jalan, sehingga kita menganggap bahwa itu jalan yang benar, karena fokus kita adalah kekayaan. Tetapi beda, kalau fokus kita kepada Tuhan, tujuan hidup kita untuk Tuhan, maka kita akan terlepas dari semua permasalahan yang ada dan kita akan berjalan pada jalan kebenaran dan pada akhirnya kita sampai kepada tujuan. Kaya bukan dosa. Jika ingin kaya, kita ini saudara jatuh dalam ambisi. Jatuh di dalam jalan yang salah. Oleh karena itu, kekayaan adalah alat, bukan tujuan. Jangan jadikan Tuhan sebagai alat untuk menjadi kaya. Banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan menjadi alat untuk menjadi kaya. Allah diperlakukan seperti dukun, saudara. Tidak bedanya, dia datang kepada hamba Tuhan sini dan sana hanya untuk mencari kekayaan. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita semua pada hari ini bahwa Tuhan bukan alat untuk menjadikan kita kaya. Bahwa Tuhan adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kerajaan Allah kepada kekekalan. Bahwa kalau kita hidup untuk tujuan, bahwa kita hidup untuk Allah, maka terutama sekali saudara, bahwa kita akan hidup seperti Allah. Nah, oleh karena itu saudara, miliki tujuan hidup yang benar. Itu yang pertama, tujuan hidup yang benar. Bukan mamon saudara, bukan uang. Tetapi kita memiliki tujuan hidup yang benar. Kedua saudara, miliki sikap yang benar. Nilai apa yang kita pakai untuk menghargai orang lain? Kekayaan atau status sosialnya? Seringkali di dalam kehidupan kita melihat seseorang itu dari kekayaannya, saudara. Dari status sosialnya, kita akan memperlakukan seseorang sesuai dengan status sosialnya, sesuai dengan kekayaannya. Tetapi Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi. Janganlah iman kita amalkan dengan memandang muka. Yakobus 2 ayat 4-8. Yakobus pasal 2 ayat 1, ayat 4 dan ayat 8. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya. Ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayat 8, akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ya. Firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang terutama. Dan itu dikatakan hukum yang baik. Mari saudara, kita perlakukan setiap manusia sama, bahwa setiap manusia itu tidak ada bedanya, bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana kita harus menghargai mereka di dalam kehidupan ini? Tuhan berkata,
bahwa apa yang kita lakukan bagi saudara yang kita yang paling hina ini, sesungguhnya kita lakukan untuk Tuhan. Itu firman Tuhan, saudara. Artinya apa, saudara? Ketika kita memandang kepada sesama kita sebagai ciptaan Tuhan yang agung dan mulia, maka kita tidak akan membeda-bedakan. Kita akan bersikap sama terhadap setiap orang, bahwa setiap orang adalah ciptaan daripada Tuhan. 3 adalah fokus pada Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 9 dikatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang benar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah, firman Tuhan berkata, hendaklah kita fokus kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus fokus pada Tuhan. Itu kunci diberkati di tengah kesulitan, saudara. Kalau kita fokus pada Tuhan, maka setiap permasalahan yang kita hadapi, kita akan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar. Bukankah fokus kita kepada Tuhan? Dan Rasul Paulus menulis, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Rasul Paulus tidak peduli, saudara. Dia fokus pada tujuan, sehingga apa yang Tuhan minta itu dia lakukan. Dia berketetapan tetap di Korintus, sekalipun banyak penentang, saudara. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak kesulitan. Tetapi Rasul Paulus fokus kepada rencana Allah. Dia katakan bahwa dia tetap stay di tempat itu. Karena banyak hal yang harus dikerjakan. Banyak yang Tuhan berikan kepada dia untuk dikerjakan. Dan itu sebagai tugas dia. Sekalipun banyak penentang. Sekalipun banyak kesulitan. Bagaimana dengan kita, saudara? Rasul Paulus tidak pernah mundur dari rencana Allah. Sekalipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Bagaimana dengan kita? Seringkali, saudara, kita mundur ketika kita ada di dalam pelayanan, di mana banyak penentang di dalam kehidupan kita. Banyak kesulitan yang kita hadapi, sehingga kita pada akhirnya mengalami kemunduran secara rohani. Kita mengalami kekecewaan dan pada akhirnya kita mengalami kemunduran secara rohani. Dan kalau itu mundur, saudara, saudara tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Bagaimana saudara bisa berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan, di atas kesulitan ketika saudara mengalami hopeless, saudara. Ketika saudara putus pengharapan, saudara tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Mari kita seperti Rasul Paulus, saudara, tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berfokus kepada Tuhan sekalipun kesulitan menghadang. Sekalipun badai kehidupan menghadang kita, saudara, kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan, sebab itu aku berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju sembarangan. Aku bukan petinju yang sembarangan aja memukul. Saya ulang, saudara, sebab itu aku berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan aja memukul. Nah, itulah Rasul Paulus, saudara. Dia bukan petinju yang sembarangan memukul, saudara. Banyak orang ngawur, saudara, di dalam kehidupan ini, di dalam menghadapi setiap masalah. Dia ngawur, saudara. Asal bertindak, asal berbuat, saudara. Itu Rasul Paulus umpamakan sebagai petinju yang memukul dengan sembarangan. Tetapi Rasul Paulus berkata, aku bukan tipe seperti itu. Aku bukan petinju yang memukul sembarangan. Aku adalah petinju yang memukul dengan tujuan. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita belajar seperti Rasul Paulus. Kita belajar di dalam menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi masalah. Kita tidak sembarangan, saudara. Tetapi kita berdiam diri. Kita mau tunduk di bawah otoritas Tuhan. Bahwa Tuhan yang punya rencana atas hidup kita. Bahwa Tuhan yang punya masalah. Bahwa Tuhan yang punya sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita.
Sehingga kita harus melakukannya. Mungkin bagi saudara itu suatu masalah, tapi bagi Tuhan bukan masalah. Ya. Bagi Tuhan itu bukan masalah, saudara. Itu hanya ujian supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Siapkah di dalam hidup ini kita mencari Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan, rancangan Tuhan itu menjadi rancangan kita. Apa yang ditetapkan Tuhan, milik Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah. Memang benar saudara, bahwa kita ini adalah buatan Allah, bahwa Allah pencipta kita, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ingat saudara, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya pekerjaan yang tidak baik bukan dari Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, maukah saudara melakukan pekerjaan yang baik? Hanya yang baik yang saudara lakukan, yang tidak baik tidak saudara lakukan. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini buatan Allah, bahwa kita hanya melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu sebelum kita diciptakan, sejak kita di dalam kandungan ibu kita, itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa saudara? Bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan, bahwa apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, itu kita lakukan supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita ada di dalam rencana Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi tetaplah teguh di dalam Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen yang mengejar pemakaian Tuhan, tapi jarang orang Kristen yang mengejar perkenanan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Kita senang saudara bahwa kita dipakai oleh Tuhan. Kita senang dipakai oleh Tuhan, tetapi apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Ini sebuah pertanyaan saudara. Untuk kita renungkan, adakah hidup kita hanya dipakai oleh Tuhan, atau hidup kita juga memperkenan hati Tuhan? Mari saudara, saya ajak saudara untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saudara, biarlah itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan, bakar jembatan masa lalu kita. Seringkali orang Kristen masih menoleh ke belakang, masih kepada kehidupan yang lama saudara. Tetapi Tuhan katakan bahwa segala sesuatu sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu waktunya kita menjadi anak-anak Tuhan. Artinya bakar semua jembatan yang membuat kita kembali kepada masa lalu kita. Karena masa depan kita ada bersama dengan Tuhan. Terima tujuan hidup dari Tuhan. Apapun tujuan hidup Tuhan, itu menjadi tujuan hidup saudara. Kemudian dengarkan suara Tuhan. Ketika saudara mendengarkan suara Tuhan, step by step, saudara bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Hanya dengan mendengar suara Tuhan, kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan sudah menanam benih, Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada saudara. Saya amat sangat percaya ketika Tuhan memilih saudara, maka Tuhan mengutus saudara bahwa saudara akan mampu melakukannya. Karena bagi Tuhan bukan kemampuan saudara yang diperlukan, tetapi keberanian saudara yang diperlukan. Hanya itu saudara, untuk kemampuan Tuhan kita itu mampu. Tuhan mampu melakukan segala perkara melalui kehidupan saudara. Sikap kita bagaimana kita siap untuk dipakai oleh Tuhan.
Mari kita masuk di dalam saat teduh. Saya undang untuk musik dan juga worship leader dan juga singer hari ini. Apa yang sedang saudara alami? Di dalam kehidupan saudara, kita ingin diberkati pada saat masa-masa kesulitan. Itu satu hal yang pasti. Ketika saudara tahu tujuan hidup saudara, saudara melangkah di dalam tujuan hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, maka saudara, apa yang saudara lakukan itu pasti mendatangkan berkat. Permasalahan hanyalah sebuah ujian untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Permasalahan hanya ujian untuk kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Adakah kita setia di hadapan Tuhan? Saudara, kalau kita fokus kepada Tuhan, sekalipun kita menghadapi kesulitan, sekalipun kita menghadapi tantangan, maka kita tidak pernah beralih dari fokus kita kepada Tuhan. Tujuan hidup kita adalah Tuhan. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Dan saat itulah saudara mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Percayalah, berkat Tuhan selalu menyertai saudara di tengah-tengah kesulitan saudara, kalau saudara berfokus kepada Tuhan. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Allah selalu bekerja sama dengan kami, bahwa Allah menunjukkan rancangannya di dalam kehidupan kami, bahwa Allah menetapkan tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami untuk terus berfokus kepadamu Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi biarlah kami fokus kepadamu. Mari Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam pergumulan, mereka yang sedang mengalami kesulitan di tengah-tengah badai tantangan saat ini Tuhan. Biarlah mereka tetap fokus kepadamu. Mereka tetap teguh mencari Engkau Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan mereka, mereka berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu akan Engkau nyatakan Tuhan. Kemuliaan-Mu akan Engkau nyatakan atas kehidupan daripada anak-anak-Mu. Berkati Tuhan, berkati mereka, karena kami sangat percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau, ketika kami berlutut di bawah kaki-Mu, pada saat itulah Tuhan, berkat-Mu akan turun. Engkau akan menyatakan diri-Mu atas kami Tuhan, dan kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini hadir, saat ini ada di dalam pergumulan doa. Biarlah Tuhan kuasa-Mu Engkau nyatakan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong.
Satu hal kami percaya Tuhan, dalam keadaan apapun, sesulit apapun, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Bapa, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan atas setiap hidup kami. Dalam masa-masa seperti ini Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu nyata atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat Ibu Pendeta Maria Hartati Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan hikmat marifat-Mu Bapa, turun atas beliau. Kau berkati kesehatannya, pekerjaannya, pelayanannya, keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan melalui pelayanan beliau Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan akan berlutut mengaku bahwasanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga membawa gembala sidang kami yang kami kasihi Tuhan, Bapak Pendeta Honggo Effendi Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas beliau, hikmat marifat-Mu Tuhan. Kami percaya kehidupan beliau Tuhan, Kau berikan yang terbaik bagi keluarga besarnya, bagi pekerjaannya, bagi kehidupannya Tuhan, dan bagi pelayanannya. Berikan dia Tuhan hati sebagai Bapa, hati sebagai gembala Tuhan, untuk menggembalakan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan melalui pelayanan beliau Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan datang ke tempat ini dan mengaku bahwasanya Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapa, pada hari ini kami juga berdoa bagi setiap pelayan hamba Tuhan yang telah melayani dalam ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Kami mau serahkan juga gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersatu hati, kami mau mematahkan, mau menghancurkan segala virus-virus corona yang ada di dalam kota ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami percaya kami sehat, kami kuat di dalam nama Engkau. Bapa, kami mau serahkan gereja kami GKI Pondok Daud Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan nyata atas tempat ini. Dan hadirat-Mu selalu ada dalam setiap ibadah di tempat ini. Saatnya Tuhan, kami mau undur diri dan kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Engkau. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan untuk menerima berkat. Jadilah engkau kuat di dalam Tuhan. Ketika kau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan memperkatakannya siang dan malam, maka apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Bahkan ditambahkan berkat kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada satupun virus corona yang sanggup menjamah engkau, sebab engkau dijagai oleh Tuhan Yesus. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga, lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, ku bersyukur padamu Tuhan.